Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, peserta MPLS SMA Negeri 1 Pesisir Selatan tahun pelajaran 2020-2021. Pada hari ini kalian semua dengan sangat terpaksa harus melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang singkat dengan MPLS melalui kegiatan daring, di mana Anda tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah, tapi Anda semuanya diminta untuk menyaksikan kegiatan melalui handphone atau Android Anda. Pada kesempatan ini saya selaku wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan SMA Negeri 1 Pesisir Selatan dengan menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan bagaimana seharusnya seorang siswa ketika dia sudah mendaftarkan diri menjadi siswa SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Makanya sebelum Anda mulai kegiatan belajar di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan, maka Anda diwajibkan untuk mengikuti kegiatan MPLS ini agar nanti ketika sudah mulai proses pembelajaran tidak lagi terdapat hal-hal yang membuat Anda bingung. Lebih-lebih pada saat ini semua pembelajaran mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau bahkan mungkin dalam 1 semester ini kalian itu akan belajar di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan, tapi melalui kegiatan daring. Untuk itu kalian harus benar-benar mempersiapkan diri. Jadi di sini bukan artinya sekolah itu memaksa kalian harus punya Android yang bagus sehingga merengek dengan orang tuanya supaya bisa dibelikan handphone yang bagus, yang mahal. Anda bisa menyaksikan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran di sekolah ini, ya tentunya bagi yang tidak memiliki Android, dia bisa gabung dengan teman-teman sekelasnya, karena nanti pelajaran itu akan ditayangkan atau diberikan per kelas melewati wali kelasnya. Nah, itu mungkin gambaran umum nanti cara belajar kalian. Tapi dalam hal ini saya selaku wakil kesiswaan SMA Negeri 1 Pesisir Selatan tidak akan menggubris bagaimana belajar itu, melainkan saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tata tertib. Ya, mungkin kalau Anda ditanya apa sih tata tertib, silakan dibuka kamus bahasa Indonesianya pengertian tata tertib, atau mungkin di pencarian Google cari apa itu pengertian tata tertib. Saya tidak akan mengacu kepada pengertian-pengertian baik di Google ataupun di kamus. Tata tertib menurut pengertian yang saya pahami, dan inilah yang akan saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, yaitu bagaimana kalian itu ditata supaya SMA Negeri 1 Pesisir Selatan ini jadi tertib. Kalau masing-masing siswa itu berusaha untuk menata dirinya dan menertibkan dirinya, maka secara tidak langsung dia sudah memberikan sumbangan yang sangat besar untuk nama baik SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Demikian pula sebaliknya, bila ada seorang siswa atau beberapa orang siswa atau sekelompok siswa
yang tidak mengindahkan tata tertib, maka secara langsung atau tidak langsung Anda sudah membuat atau mencoreng nama baik dari SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Mungkin pertanyaan saya tanyakan kepada Anda semua. Kalian ini sebenarnya pengen SMA Negeri 1 Pesisir Selatan itu namanya bagus atau jelek? Kalau Anda memilih jawaban yang kedua, Anda menginginkan SMA Negeri 1 Pesisir Selatan ini jelek, silahkan mulai detik ini Anda mengundurkan diri dari SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Kenapa? Kami tidak menginginkan siswa yang akan membuat sekolah ini menjadi jelek. Jadi kalau ada yang cita-citanya pengen lompat pagar, pengen bolos, ada kemarin yang pindah jurusan dari IPA pindah ke IPS supaya lebih santai. Ya kalau mau santai nggak usah sekolah. Nah seperti itu. Ada rambu-rambu yang harus diikuti oleh semua siswa, bukan hanya kalian saja. Semua yang namanya siswa SMA Negeri 1 Pesisir Selatan harus mengikuti rambu-rambu itu. Yang pertama, kalian kemarin ketika melakukan daftar ulang itu sudah mendownload dan mengisi formulir yang isinya di sana menyatakan kesanggupan dari kalian itu untuk mengikuti semua norma-norma yang berlaku di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Baik itu norma umum maupun norma-norma khususnya. Itu sudah kalian tanda tangani di atas materai dan harus Anda laksanakan. Selanjutnya, yang kedua, selain yang sudah Anda download dan Anda tanda tangani itu, di sekolah kita ini terdapat buku kendali. Pandai ketimauan api gendang ada buku kendali. Buku pakai ngendali ko siswa. Ki Jawi tadi sumping nih. Yang Jawi 2 hidung kanan. Jarang hidung kiri. Ini buku kendali. Jadi kalau umpamanya siswa yang bolos, ada siswa yang bolos, maka di situ ada hukumannya. Mungkin dia dikasih poin. Kalau poin di sini, ini saya cerita sedikit dulu mengenai poin. Di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan berlaku pengumpulan poin. Makanya untuk anak-anakku semuanya, kumpulkan poinmu sebanyak-banyaknya agar kamu bisa cepat selesai dari SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Mungkin ada yang bisa mengumpulkan 100 dalam satu hari, maka dalam satu hari itu dia bisa selesai dari SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Bukan lulus ya, selesai. Kenapa seperti itu? Karena disediakan 100 poin untuk satu orang supaya dia bisa menyelesaikan sekolahnya di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Mengenai poin-poin nanti bisa Anda lihat di buku kendali yang masing-masing siswa, insya Allah begitu dia mulai masuk sekolah nanti akan dibagikan. Di sana dibaca semua. Mungkin di sana ada larangan untuk berambut gondrong. Nah ini bagi siswa-siswa yang rambutnya dipirang, ini saya lihat dari sini kelihatan ini. Ada ini di antara anak-anak ini yang rambutnya pirang. Di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan itu siswa yang berambut pirang itu poinnya 5. Hari pertama kamu dipanggil karena rambut pirang. Suruh dipotong atau bagaimana caranya supaya besok datang jangan pirang lagi. Hari itu kamu diberi poin 5. Besok datang masih pirang, nggak dirubah dari kemarin, maka besoknya dia poin 5 lagi. Kalau sudah 20 hari
dia nggak diperbaiki dirinya, maka 20 kali 5 sama dengan 100. Maka di hari yang ke-20 siswa tersebut goodbye dari SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Itu kalau rambut yang dipirang itu. Jadi untuk itu anak-anak yang rambut pirang itu, mohon dengan sangat kalau Anda mau jadi siswa yang baik, mau jadi siswa yang pengen menaikkan nilai dari SMA Negeri 1 Pesisir Selatan, siswa yang pengen dinilai sekolahnya sekolah yang baik, maka itu yang rambut pirang mulai besok supaya tidak pirang lagi. Terserah mau dicat, tapi catnya yang berlaku di sini hanya warna hitam. Dicat. Tapi kalau dipotong, digundul lebih bagus. Tapi kalau malu digundul, silahkan dicat warna hitam. Nanti kalau tumbuh ya sudah hitam semua dan jangan dicat lagi. Itu mengenai salah satu bunyi dari tata tertib kita, tidak boleh berambut pirang. Masih ada nggak yang lain? Tentu banyak sekali poin-poin yang lain. Nah itu nanti bisa Anda buka di buku kendali. Kalau datang terlambat bagaimana? Nah, masuk ke datang terlambat. Di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan berlaku jadwal setiap hari. Kalau kita pembelajarannya normal, tidak belajar di rumah, maka pembelajaran itu mempunyai jadwal yang ada masuknya jam 7, ada yang masuknya jam 7.20. Jadi jam masuk di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan itu hanya ada 2. Masuk jam 7 dan masuk jam 7.20. Enggak ada masuk setengah 8 ya. Sebab setengah 8 itu semua siswa sudah berada di dalam kelas, siap menerima pelajaran dari bapak atau ibu gurunya. Hari apa saja kita masuk jam 7? Kita masuk jam 7 itu setiap hari Senin. Kenapa hari Senin kita harus masuk jam 7? Karena hari Senin kita akan melaksanakan upacara bendera untuk mengawali kegiatan kita belajar mengajar selama seminggu yang akan datang. Makanya kita harus mengikuti upacara bendera. Upacara bendera ini diupayakan sepagi mungkin. Kenapa sepagi mungkin? Dikhawatirkan kalau siang panas. Kalau panas, kasihan dengan siapanya coba? Ya kasihan dengan kita semua. Anda dijemur di tengah lapangan lama, panas. Kami guru juga dijemur di tengah lapangan juga tentu panas. Sama saja, bukan Anda saja yang kepanasan. Kami Dewan Guru juga tentu merasa kepanasan. Makanya untuk hari Senin itu kita masuk jam berapa tadi? Jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk hari-hari yang lain kita masuknya jam 7.20. Bel dibunyikan 7.20. Bukan setengah 8, bukan setengah 8 Anda sudah siap di kelas menerima pelajaran dari bapak atau ibu guru. Ini ada kaitannya dengan aturan yang berlaku di pintu gerbang depan. Di pintu gerbang depan itu kalau dia telat dari jam 7:10 setiap hari Senin, maka konsekuensinya dia harus pulang. Anda datang lewat dari jam 7 lewat 10 pada hari Senin, maka silahkan diputar kendaraannya, tinggalkan SMA Negeri 1 Pesisir Selatan, niku mulang lapor sama mak bakmo, bak mak nyak mulang. Mengapi niku bang mulang nak? Pintu gerbang radu tutup. Mana nyak sayu? Jam pira gila rajo? Nenduh di jam pira tano. Kita no ada 7:30. Niku sampai dudi jam pira? Jam 7 lewat seperempat. Ada sayu.
Mana pintu gerbang ada ditutup jam 7:10 menit. Paham ini? Untuk hari Senin. Untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, bila kita sudah mulai belajar normal nanti, kita masuknya jam 7:20 menit. Pintu gerbang jam berapa ditutup? Pintu gerbang ditutup jam 7:30 menit. Jadi kini ku sampai jam 7:30 pas. Mungkin niku lagi kesipak ku. Kini jam 7:30 lewat semenit. Ki pintu gerbang ada disalok ko security ni di luar. Artinya niku harus mulang yo. Lain nak kumpul di warung hadap no, atau anda semua berkumpul di perapatan sana. Kalau anda kumpul di luar sana atau kumpul di perapatan sana, jangan salahkan sekolah nanti kalau ada Satpol PP atau petugas dari kepolisian yang menjaring kalian. Terus bagaimana konsekuensinya anak-anak yang terlambat dan disuruh pulang ini? Ya konsekuensinya Anda sama dengan Alpa pada hari itu. Apa muneh Bang Alpa? Pak, sekarang ada katong. Benar resiko kalau kita pengen melihat SMA Negeri 1 Pesisir Selatan itu sebagai sekolah yang baik, sekolah yang berbobot, sekolah yang berwibawa. Tapi kalau kita pengen sekolah ini amburadul, ya sekolah kayak, ya mungkin Anda tahu sekolah-sekolah yang jelek lah bahasanya seperti itu. Maka ya kita semua jadi baik atau bagus atau jelek atau buruknya SMA Negeri 1 Pesisir Selatan itu sangat tergantung dengan kita tentunya. Jadi kalau kita pengen sekolah ini bagus, ya suka-suka kita. Kita berbuatlah perbuatan-perbuatan yang bagus. Kemudian itu tadi jam masuk, jam keluar. Jam keluar jam berapa kita pulang? Kalau hari Senin, ingat ya, kita pulangnya jam 3:04. Pandai kan ikut jam 3:04 namanya? Jam 3:04. Atau kalau mulai dari angka 2, jam 2:45 menit. Itu untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, jadi pulang jam 3:04 itu untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Untuk Jumat kita karena yang Muslim laki-laki itu diwajibkan untuk sholat Jumat, maka kita pulangnya jam 11:30 atau jam 11:30. Untuk hari Sabtu kita pulang jam 2. Nah, itu mengenai jam pulang. Saya yakin anak-anak semuanya bisa mendengar dengan baik. Tapi kalau masih ada yang perlu ditambahkan, nanti kita tambahkan pada sesi berikutnya. Sementara mungkin itu. Tapi ingat, buku kendali di situ semua ada aturannya, dan Anda ikuti apa yang ada di buku kendali, maka Anda akan selamat. Selesai dari SMA Negeri 1 Pesisir Selatan pas tahunnya dengan nilai yang tinggi, dengan prestasi yang bagus. Anda bisa membanggakan sekolah, Anda bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah bicarakan tentang sedikit tata tertib yang ada. Tadi sudah menyinggung bagaimana kita melakukan sesuatu yang
sesuatu itu bisa berakibat bagus buat sekolah kita, atau mungkin bisa berakibat tidak bagus buat sekolah kita. Pada kesempatan yang kedua ini saya ingin menunjukkan tata tertib yang berlaku itu secara umum. Nah, berikut seperti yang sudah Anda tanda tangani, bentuknya seperti ini. Di sana ini sebenarnya sudah Anda tanda tangani norma umum yang sudah ditandatangani. Mungkin kemarin sudah tanda tangan tapi nggak membaca kan. Nah, ini nggak main-main ini. Mulai dari norma umum yang bermoral, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berwawasan serta setia kepada Pancasila dan seterusnya, sampai kepada yang bagian bawah ya. Ini nggak perlu saya bacakan satu-satu. Ini ada etika siswa, bagian ketiga ini ada etika siswa. Bahwa setiap siswa yang ada di SMA Pesisir Selatan itu harus memperhatikan betul ini. Berpakaian seragam sekolah lengkap dan rapi. Apa itu pakaian sekolah yang lengkap dan rapi? Ya, kalau dia harus bertopi, dia pakai topi. Kalau dia harus berdasi, dia harus berdasi. Nah itu. Kemudian tidak memakai aksesoris yang berlebihan. Mulai begincu, bercendak, mulai ikut sekolah ni. Dijadain agak jadi artis. Itu agak nambah ilmu. Ini saya terus saja ya, ya. Ini sebenarnya nanti bisa dibaca. Nah ini kemarin sudah ditandatangani. Perlu diketahui kalau sebuah surat sudah ditandatangani dan sudah memiliki materai ini mempunyai kekuatan hukum yang luar biasa. Jadi kini umpamanya melanggar aturan sebuah datas jenuh, lalu niku di luar apa sekolah, maka kita cok niku agak ngeribut mana api, niku ada nanda tangan, agak patuh sama aturan seperti, bakmu juga ada nanda tangan, kini ku si nanda tangan di tenggalan, dan salah punya, ayo. Itu salah kubakmu, tapi gua yang mau main nanda tangannya yang menjadi bakmu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah norma umum yang kemarin sudah kalian tanda tangani dengan bermaterai 6.000. Nah, selanjutnya tadi saya di depan bicara tentang poin-poin. Nah, ini saya tunjukkan juga ini. Poin-poin yang ada itu seperti ini ya. Misalnya di sini tidak mengikuti upacara bendera bukan karena sakit, ada poinnya. Kemudian di sini 18 tiap kali tidak sekolah tanpa keterangan. Alfa kemudian poinnya 5 kan bisa contohnya. Ini bisa dilihat. Ini kalau umpamanya ada yang menggunakan HP di kelas tanpa diperintahkan guru. Nah ini perlu saya sampaikan. Di sekolah ini karena zaman yang modern, HP tidak dilarang ya. Tapi kalau di kelas penggunaannya harus atas izin atau perintah dari guru yang mengajar di kelas. Ketika Anda menggunakan HP, tapi gurunya tidak menyuruh Anda menggunakan HP, maka di sini Anda kena poin. Misalnya guru menerang di papan tulis, Niko chatting di HP, maka dipandai gurumu. Maka ini menggunakan HP di kelas tanpa diperintahkan guru, poinnya ini ada 10 kali kena tangkap buat sini. Nanti kali dan 10 kali 10 100. Tamat pun dia SMA Pesisir Selatan mau. Nah, kemudian itu gambaran umum. Ini nanti bisa kita lihat nanti ketika Anda sudah masuk nanti. Ini bisa dibagikan buku kendalinya sekolah. Mau ambil nanti gratis buku kendalinya. Kau tinggal membaca, mematuhi ini. Nah, sanksi-sanksinya ini bisa dilihat, ini sanksi-sanksi bisa dilihat ya. Kalau umpamanya dia 10, kamu akan diperingatkan secara lisan. Kemudian 20, kamu akan diperingatkan dengan cara tulis, ditembuskan orang tuanya. 40,
rumah kamu akan dikunjungi wali kelas bersama dengan guru BK. 60 poinmu kamu akan dipanggil sertai tindakan skor kepada siswa yang diberi tugas. Kemudian 80 panggilan tahap 2, 100 panggilan tahap 3 untuk menyelesaikan administrasi dan untuk membuat kamu itu bisa meninggalkan sekolah ini dengan tenang. Jadi ketika poinmu sudah mencapai angka 100, kamu akan mendapatkan surat. Kalau kamu pengen pindah sekolah boleh. Tapi kalau kamu nggak pindah sekolah, kamu akan dikeluarkan dari SMA Negeri 1 Selatan. Kamu bukan dikeluarkan, hanya saja bahasanya di sini dikembalikan kepada orang tua. Sebab bagaimanapun juga, Anda semuanya ini adalah merupakan titipan dari orang tua kalian yang harus belajar dengan baik di SMA Negeri 1 Selatan. Nah, itulah gambaran umum dari norma umum dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Selatan. Ini kita tidak punya banyak waktu untuk membaca satu persatu. Ikuti aja pelan-pelan, bertahap, mudah-mudahan, dan saya mendoakan bahwa kalian semua ini nanti akan menjadi siswa-siswa yang baik, siswa-siswa yang cerdas, siswa-siswa yang berprestasi, kembali membanggakan orang tua dan mengharumkan nama baik SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Nah, itulah perkenalan kita lewat MPLS ini tentang tata tertib SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.